kita ngobrol dikit soal backgroundnya Niko dulu ya. Boleh. Kira-kira background karir sekarang dan mungkin pendidikannya apa ya Niko? Oke. Atau kesibukannya sekarang mungkin? Jadi sekarang kenal lagi, gue Niko. Jadi background sekarang memang kerjanya nggak di bidang desain gue kok. Tapi ada di salah satu perusahaan swasta bergerak di bidang alat medis, gitu, alat kesehatan. Tapi karena memang pendidikan backgroundnya biologi, dulu lumayan banyak kepake desainnya ini untuk beberapa kegiatan di kampus. Karena memang ada minat di bidang desain. Dan setelah diiseng-iseng coba ternyata kayaknya pas kemarin pandemi itu kan daripada gabut ya udah dipakai aja deh ilmunya. Akhirnya ya desain ini dipakai buat mulai bisnis kecil-kecilan gitu sih. Kayak contohnya bisnis apa? Sekarang ini sebenarnya udah nggak gitu sering sih ya, tapi lebih ke nerima orderan, misalkan ada yang mau jasa custom design gitu. Jadi gue nerima jasa custom design sesuai dengan orang-orang maunya digital art bisa, atau misalkan mau print art, biasa bikinnya pop up art gitu yang 3D gitu, biasa buat bidang kayak itu sih biasanya yang denger tuh ya. Jadi mungkin lihat di description mungkin yang mau kontak Niko untuk jasa desain ya. Lalu Niko sendiri nih gimana bisa terjun ke dunia desain ini? Karena sendiri biologi kan ya, kayaknya nggak ada. Sebenarnya ini agak lucu sih mungkin kalau diceritain, karena dulu waktu sekolah itu melihat teman-teman mungkin ada yang belajar grafik desain kan waktu SMP udah mulai, terus di SMA akhirnya secara nggak sengaja mungkin karena guru ada pelajaran IT gitu ya, salah satunya bahas pelajaran desain di situ. Terus dia guru gue ini ngajarin beberapa software gitu, termasuk di dalamnya ada Corel sama Photoshop gitu kan, yang umum, software desain umum. Terus dari situ ternyata nggak sejauh itulah, maksudnya dunia desain nggak sesusah itu gitu. Jadi maksudnya siapa aja bisa gitu buat belajar desain gitu, dan asalkan ada inspirasinya, ya nggak ada yang nggak mungkin gitu buat dituangkan dalam bentuk visual gini gitu. Lagi gue juga suka orangnya suka buat visualan, jadi ya akhirnya ya udah pas di kuliah mulai memberanikan diri untuk bergabung ke kepanitiaan dengan judul job description-nya yang desain-desainan gitu. Akhirnya, jadi soal desain sendiri autodidak benar-benar ya? Iya, autodidak sih. Nggak ikut course, tapi lebih ke dipaksa untuk bisa desain sesuai dengan kebutuhan kepanitiaan waktu kuliah sih gitu. Jadi autodidak biasa mungkin source-nya apa ya? YouTube gitu-gitu ya? Source-nya kadang lihat YouTube kayak tools apa sih yang lagi happening gitu kan. Terus ada inspirasi desain kayak gimana sih yang menarik dan nggak umum gitu. Itu sih. Mungkin Niko sendiri kalau bisa nyebutin mungkin gaya desain Niko sendiri ini yang gimana ya? Mungkin kadang kan orang desain bisa ada style sendiri. Ini kalau sesuai dengan yang ini sih, misalnya kayak desain ini, jadi desain gue itu lebih ke vektor. Kalau istilah orang desain tuh vektor gitu ya, jadi nggak gitu realistis, tapi lebih ke cartoon animated gitu. Jadi sebenarnya ini dulu makanya gue lebih suka pakai Corel desainnya, karena itu bisa nge-sketch dari awal grafik-grafiknya gitu. Kalau misalkan Photoshop itu kan kebanyakan, kalau istilah desainnya disebutnya bitmap gitu formatnya. Bitmap itu dia kayak image gitu kan. Kalau pixel gitu ya. Iya, kotak-kotak. Kalau ini dia berdasarkan itu garis titik-titik gitu. Nah, jadi
entah mengapa lebih seger aja gitu melihatnya kalau pakai yang style gini, jadi akhirnya keterusan deh. Oke. Oke, mungkin Niko sendiri apakah ada apa ya, desainer favorit atau inspiration atau yang someone you look up to gitu lah? Mungkin ada. Sebenarnya karena ini otodidak, jadi campur aduk sih bisa dibilang inspirasinya gitu. Tapi karena background dari biologi, jadi memang gue banyak melihat juga ilustrasi biologi gitu. Mungkin nggak banyak orang yang tahu ya, kan kalau biologi itu banyak ilustrasi di buku-buku gitu yang misalkan spesies ini gitu. Dulu kan belum ada foto gitu ya, itu di sketsa, digambar gitu. Salah satunya ada namanya Ernest Haeckel. Nah itu dia salah satu namanya taksonomis gitu. Jadi dia yang bikin nama-nama pengelompokan spesies makhluk hidup juga gitu. Tapi dia di situ hebatnya banyak gambar-gambarnya yang zaman itu mungkin dibilang aneh gitu. Karena banyak makhluk-makhluk yang banyak orang nggak tahu, tapi dengan ada gambar itu akhirnya bisa orang pengen tahu lebih banyak tentang makhluk itu. Mungkin kalau di internet itu ilustrasinya salah satu yang populer itu di dalam laut ada namanya Nautilus gitu. Hewan yang di dalam banget. Iya, di perairan dalam gitu. Nah itu di situ dia ada salah satu ilustrasi di situ bagus. Bisa dilihat nanti bukunya. Oke. Mungkin apakah ada saran untuk aku mulai yang udah niat nih, kayak desain keren nih, pengen coba belajar, mungkin ada saran nggak, mungkin mulai dari mana atau mindsetnya mungkin atau apa? Prinsip dasarnya sebenarnya kalau belajar apapun kan itu nggak ada yang terlambat gitu ya, jadi asalkan kita tertarik ya cobain dulu aja gitu, nggak ada salahnya asalkan itu bisa bermanfaat. Cari sumber sebanyak mungkin karena ada internet sekarang kan membuat kita jadi nggak ada batasnya gitu ya buat berkreasi. Dan itu juga yang jadiin sekarang salah satunya dunia desain ini nggak terbatas pada art yang fisik aja, tapi digital art juga banyak gitu kan. Betul. Oke, jadi yang mau mulai desain udah asal mulai aja gitu, jangan lihat mungkin udah terlalu tua atau apa gitu ya. Mulai dari awal tuh kayak telat banget, nggak telat banget lah ya. Gue aja baru mulai pas kuliah gitu. Mungkin orang banyak yang waktu sekolah SMP udah mulai. Dari kuliah hasilnya udah seperti ini, keren banget kan. Bisa aja. Mungkin aku juga ini ya, bisa dibilang desainer yang agak pemula lah ya. Kayak ini sebenarnya rebel juga aku yang desain sendiri kan. Dan aku sendiri nih pernah pengalaman ada yang namanya creative block gitu lah ya. Kayak nggak kepikiran nih mau bikinnya kayak gimana atau apa. Mungkin Niko pernah ada pengalaman itu atau lalu juga mungkin gimana mengatasi itu? Ya pastinya ada gitu ya. Menurut gue sih semua orang yang di dunia desain ini adalah suatu ketika dia buntu gitu istilahnya kan ya kalau desain. Dan biasanya kalau gue ngadepin kayak gitu, entah gue melakukan hal yang lain dulu sampai nanti kepikiran cari inspirasi yang lain, atau seringnya gue tinggal tidur gitu. Gitu. Nanti bangun tidur biasa ada semangat baru buat inspirasinya gitu sih. Kadang sampai udah bikin ngotak-ngatik 3 kali gitu udah jadi, tapi nggak puas, akhirnya kembali lagi ke titik awal lagi bahkan gitu. Jadi ya take your time aja sih, daripada dipaksa mendingan nunggu inspirasi yang masuk gitu. Iya benar. Jadi pokoknya ini ya, take your time buat ngelakuin hal lain biar nanti mungkin pikirannya seger lagi gitu ya. Kalau gue sih gitu ya, mungkin orang lain ada yang beda, tapi ya biasanya menurut gue sih nggak bisa dipaksa lah gitu kalau desain. Oke.